Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192 191 138. Nah, dari kelas D Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi angkatan 2019. Nah, dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan kondisi dan proses belajar gerak. Nah, di sini pertama-tama saya akan memaparkan terlebih dahulu belajar gerak. Nah, belajar gerak ini merupakan suatu serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau suatu pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seorang untuk menampilkan suatu gerakan-gerakan yang terampil atau gerakan-gerakan yang unik. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang proses belajar gerak. Nah, proses belajar gerak itu merupakan suatu proses belajar yang bertujuan untuk menguasai suatu gerakan keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Nah, 3 tahapan belajar gerak itu ada menurut Fitz dan Posner. Nah, di sini yang pertama itu ada tahapan atau fase kognitif. Nah, tahapan dan fase kognitif atau fase kognitif ini merupakan suatu tahapan awal dalam belajar gerak keterampilan. Nah, di sini siswa berusaha untuk memahami gerakan yang ia pelajari, nah, atau yang diterangkan oleh gurunya, atau dia melihat YouTube atau sumber lainnya. Kemudian mencoba untuk melakukannya secara berulang-ulang. Nah, siswa itu ketika melihat atau melihat suatu gerakan atau materi, nah dia itu melakukannya itu berulang-ulang agar lancar dalam melakukannya, dia melakukannya kembali. Nah, pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir itu masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Nah, yang kedua itu ada fase asosiatif. Nah, fase asosiatif ini atau tahapan asosiatif ini merupakan tahapan kedua dalam belajar gerak keterampilan. Nah, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif ini adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh siswa atau pelajar. Nah, pada fase ini pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan suatu bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya itu ada fase otonom. Nah, fase otonom ini merupakan suatu fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Nah, pada fase ini
pelajar mampu mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Pelajar atau siswa ini biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Nah, gerakan biasanya dilakukan secara otonom, artinya itu bahwa siswa mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan itu harus melakukan aktivitas lain. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan memaparkan tentang kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak ini adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian suatu tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan ini meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar dan berpengaruh atau yang kenakan pada diri siswa itu sendiri. Nah, kondisi belajar gerak ini meliputi ada kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing itu meliputi beberapa kondisi. Nah, yang pertama itu ada kondisi internal. Nah, apa itu kondisi internal? Nah, kondisi internal ini merupakan keadaan pada diri si siswa yang diperlukan selama suatu proses belajar mengajar suatu proses belajar berlangsung. Nah, yang kedua itu ada kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini dalam belajar gerak merupakan keadaan luar diri pelajar yang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Nah, kondisi internalnya itu yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk suatu stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik ataupun bisa juga oleh seorang pelatih. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.